بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما فلا تنهرهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم. Alhamdulillah kita sudah menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 dan sama-sama mari kita simak kajian tafsirnya bersama dengan guru kita Kiai Haji Khalil Nafis. Silakan Kiai, fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Ibu bapak sekalian, di surah Al-Isra ayat 23 ini kita ingin menjelaskan secara detail kata-kata wa qadha rabbuka. Kata-kata qadha di sini bermakna amarah, memerintah, rabbuka Tuhanmu. Qadha biasanya kan keputusan. Al-qadha keputusan. Qadhi adalah hakim, tukang memutuskan. Di sini wa qadha artinya keputusan rabbuka. Keputusan perintah dari Tuhanmu. Ada lagi menyebutkan wa qadha bimakna ausa bihi, wasiat. Ya, wasiat itu artinya nasihat, sama dalam arti yang sama, perintah ausa. Yang saya baca ini tafsir At-Tabari ya di surat Al-Isra ayat 23. Jadi wa qadha
dan memerintah Rabbuka Tuhanmu alla ta'budu agar tidak menyembah kalian illallah illa iyahu kecuali kepada Allah. Tidak kecuali berarti tidak ada yang lain. Berbeda dengan kata wa'budu atau wa'budu Allah. Menyembahlah kepada Allah. Mungkin menyembah kepada yang lain. Tapi kalau Allah ta'budu illa iyahu tidak boleh Anda menyembah kecuali kepada Allah. Berarti tidak ada kemungkinan yang disembah kecuali Allah. Jadi pertama nafi, kemudian diberi istisna namanya. Pertama tidak ada yang boleh disembah. Kemudian istisna illa kecuali. Itu istisna berarti hanya satu-satunya yang disembah adalah Allah. Ini namanya kalamun baligh. Kalam ucapan firman Allah yang sangat indah dan ringkas. Yang tidak mungkin bermakna yang lain. Kalau seperti ini nggak mungkin kita ini bisa belajar dari terjemahan. Kedalaman makna, arti dari makna. Itu kalau kita mengerti bahasa Arabnya. Bahwa an-nafyu bil istisna'i adalah isbatun wa qararun. Bahwa nafi tidak ada yang lain disembah. Kemudian istisna pengecualian kecuali Allah. Berarti tidak ada yang lain disembah kecuali Allah. Jadi gak mungkin nyembah yang lain. Tapi kalau silahkan dan kami perintahkan Anda menyembah Allah. Itu cuma satu berarti. Ini makna wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Wabil walidaini ihsana, dengan kepada orang tuanya untuk berbuat ihsan. Waw di sini waw atof, waw sambung, waw beda dengan au. Kalau au berarti atau, boleh atau tidak. Ini nyambung. Berarti keputusan Allah kepada kita apa? Bil walidaini ihsana, perintah Allah kepada kita untuk kepada kedua orang tua kita berbuat ihsan. Siapa orang tua kita? Yang dimaknai di sini ada ibu dan bapak. Bapak dan ibu. Ibu dan berarti sama antara ibu dan bapak. Meskipun nanti kita diberi penekanan kepada ibu, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Untuk menunjukkan kita harus hormat kepada ibu. Maka ketika ada seorang sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, siapa yang pertama kali itu saya hormati ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Summaman ya Rasul, kemudian siapa ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Ditanya lagi, summaman, kemudian siapa ya Rasulullah? Ummuka, sampai 3 kali ibumu. Kemudian summaman ya Rasulullah? Abuk, bapakmu. Berarti ibunya 3, bapaknya. Berarti ibunya, bapaknya. Alhamdulillah. Ini bapak-bapak seneng karena punya keinginan tapi takut diomelin istri. Yang penting ngomong sudah merasa lega. Terwakili katanya. Nah, wabil walidaini ihsana, berbuat ihsan kepada kedua orang tua kita. Apa itu ihsan? Ya. Ihsan ini Bapak Ibu sekalian, kalau kepada Allah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kita bisa beribadah seperti melihat Allah. Kalau tidak bisa seperti melihat Allah, minimal merasa dilihat oleh Allah. Itu ihsan kepada Allah. Kalau ihsan kepada manusia seperti apa? Antuh sinaliman ahsana ilaik. In ahsantum ahsantum li'anfusikum. Berbuat ihsan, berbuat baik kepada orang lain yang berbaik. Itu minimal. Jadi tetangga kalau datang itu sering ngasihin oleh-oleh malam Jumat, kirim apa hadiah, kirim sedekah, kirim makan makanan, kita balas dengan makan. Itu ihsan tingkatan yang paling rendah. Ihsan antar kita yang lebih tinggi apa? Antuh sinaliman asa'a ilaik. Berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Nah ini
Kita bisa enggak orang cuek tapi kita nyambung silaturahim? Nah itu sulit. Orang yang mau memutus silaturahim kita nyambung. Orang musuhan sama kita senyum. Makanya kalau di dalam kerangka kita membangun ma'asyara bil ma'ruf itu adalah tabassumuka sedekah. Senyummu sedekah. Jadi kalau udah ketemu sama orang jangan nunggu disenyumin baru senyum. Tapi jangan senyum-senyum sendiri. Itu kurang waras ya. Jadi ihsan yang lebih tinggi kalau ada orang berbuat baik, kita berbuat baik. Tapi yang lebih tinggi lagi adalah orang yang berbuat buruk kepada kita, kita berbuat baik. Atau orang gak pernah berbuat apa-apa sama kita lebih dulu berbuat baik. Dan ingat, kita berbuat baik itu bukan karena orang berbuat baik, tapi karena perintah Allah kita disuruh berbuat baik. Ibu bapak kalau karena orang lain sering kecewa, kurang apa pak saya ke tetangga itu, butuh duit saya kasih pinjem. Kalau saya nyapu depan rumah, saya sapu depan rumah dia pak, tapi apa? Buang sampah ke depan kita. Ke kita nggak ada baik-baiknya pak, pasti capek kalau karena orang. Coba dibalik, saya berbuat baik kepada dia. Saya nyapu depan halaman dia bukan karena dia, saya karena diperintah oleh Allah. Mungkin orang itu nggak berbuat baik sama kita. Mungkin orang itu malah curang sama kita. Itu ujian dari Allah. Kita benar ikhlas karena Allah atau karena orang? Kalau karena orang berhenti, kita berbuat baik. Karena orang nggak berbalas dengan baik. Tapi kalau karena Allah kita tidak akan pernah berhenti. Orang itu nggak membalas, ada suatu saat jalan dari orang lain yang membalas kepada kita. Ya. Lalu dijelaskan di dalam ayat, ini contohnya, imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff. Kalau kita dapatkan orang tua kita sudah tua, dua-duanya sudah tua, atau salah satunya mungkin dulu bapaknya sudah tua baru nikah, jadi ibunya masih muda, bapaknya udah tua. Mungkin kan gitu. Artinya apa tadi dengan ihsan? Kalau ternyata ini sudah dapat yang tua, maka tetap kita jangan sampai mengatakan uf. Apa itu uf yang dimaksud dengan uf itu Pak? Adalah kullu kalamin, setiap perucapan yang itu memberatkan atau menyakitkan kepada kedua orang tua, itu adalah kata uf. Fala tu'affifu min syai'in taru min hadim aw minhuma mimma yata'adza bihin nas. Jangan sampai ada kata-kata yang sampai menyakitin kepada orang itu nyentak bahasa kita. Ngomongnya kok nggak enak. Apa yang dimaksud di sini? Mungkin orang tuanya sudah nggak ada manfaatnya buat kita. Mungkin orang tua rewel bagi kita. Sudah ngelayanin diomilin. Ya, sudah kita juga ngelayanin orang tua diomilin. Itu nggak ada apa-apanya dibanding kita dulu masih kecil. Dipegang ngencing sama orang tua. Orang tuanya senyum. Tapi coba kita, bisa enggak orang tua kita ini yang bagaimanapun juga kita bisa senyum. Minta uang, kalau kita sebagai orang tua, kemarin minta, besok minta lagi, kita kasih anak kita. Coba kalau orang tua yang minta, baru minggu lalu minta, minggu ini minta, enggak ada cukupnya ibu ini. Enggak ada cukupnya bapak ini, mungkin begitu kan? Mudah-mudahan tidak. Tapi ada juga di sebelah sana yang enggak rela, dirinya rela, suaminya enggak rela. Mungkin suaminya, anaknya enggak rela. Mungkin. Ya. Oleh karena itu disampaikan dalam Al-Quran. Karena apa? Kalau sudah tua kita ngadepin orang tua, dilayanin salah, enggak dilayanin salah. Maka wala taqul lahuma uf. Jangan bilang uf, isbir, sabarlah. Ya. Jangan sampai kita ini nyalahkan orang tua. Dan jangan sampai ada ucapan yang nyakitin orang tua. Paling pol, diem. Waduh, nggak sabar Pak. Kenapa? Kencingnya di mana-mana. Udah kita bersihin kencingnya orang tua, masih diomelin sama orang tua. Itu yang diajarkan di dalam Al-Quran ini. Bagaimana kita ini berbuat baik kepada orang tua. Bisa kama rabbayani shaghira. Itu baru pelayanan yang sifatnya fisik. Bagaimana dengan yang lain Pak? Bisa nggak ibu bapak sekalian tak pernah lupa mendoakan kedua orang tuanya? Alhamdulillah, tapi banyak juga di antara kita hanya doa untuk dirinya sendiri, lupa untuk orang tua kita. Mungkin juga kita
Ya, butuhnya pengajian begini ini kadang-kadang lupa. Karena apa? Ruwetnya sendiri dari masalah kita lupa. Yang kedua, kalau orang tua masih ada, bisa nggak kita cakap-cakap ngomong-ngomong dengan baik-baik itu. Meskipun dia nyentak seperti apa, tetap dengan bahasa yang kita santun dengan baik kepada kedua orang tua. Mungkin nggak ada gunanya ngomong, mau nggak kita mendengarkan? Dia udah lepas kok kadang-kadang, malah nggak usah didengarin, orang tua tuh nggak nyambung udah. Bisa nggak kita ini berbuat baik untuk kita dengarin orang tua? Syukur-syukur kita bisa menjamin orang tua, bisa ngasuh orang tua, bisa juga melayani orang tua. Ibu bapak yang masih ada orang tuanya, jangan lupa berbuat baik. Gak mungkin kita ini menjadi orang mulia dan sukses tanpa ridho kedua orang tua kita. Di akhirat juga begitu. Ridhallahi fi ridhal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidin. Allah ridho kalau kedua orang tua kita ridho. Dan kita akan menjadi orang yang dimurkai Allah kalau kedua orang kita murka. Maka kalau masih hidup kita baik-baik kepada orang tua, mendoakan, melayani. Tapi kalau udah meninggal bagaimana? Jangan lupa doakan. Jangan lupa laksanakan nasihat-nasihat baik kedua orang tua. Jangan lupa sambung silaturahim dengan orang-orang yang menjadi teman dari kedua orang tua kita. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, silakan ibu-ibu, ada yang mau bertanya, angkat tangannya. Ya, silakan Ibu, nama dan pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Ida Farida. Pak Kiai, saya ingin bertanya, gimana pertanyaannya, jika kita mempunyai sebuah pekerjaan yang penting, tapi orang tua menyuruh untuk melakukan sesuatu, mana yang lebih didahulukan? Syukron, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita harus totalitas kepada kedua orang tua. Sepenting apapun kalau ada orang tua yang memanggil, datang kepada orang tua itu. Kita nggak tahu, barangkali dengan dipanggil orang tua itu dapat idkhalus surur kepada kedua orang tua. Sehingga andaikan barangkali ada pekerjaan kita, wah ini akan bahaya Pak, kita akan gagal, one prestasi dan seterusnya. Tapi mungkin Allah berkehendak baik dengan orang tua itu. Dengan kita taat kepada orang tua maksud saya. Mungkin seperti hanya kita mau berangkat akhirnya dipanggil orang tua. Entar dulu jangan berangkat, tolong dibantuin. Enggak berangkat, ternyata orang yang berangkat duluan itu kena tabrakan atau bencana. Kita nggak tahu. Dengan dipanggil orang tua karena kita diselamatkan. Padahal kita awalnya aduh ganggu saja ibu ini. Orang mau berangkat masih dipanggil. Tuh udah buru-buru tuh. Gitu. Kita husnudzon bahwa panggilan orang tua itu adalah panggilan dari Allah. Dahulukan itu. Tetapi barangkali kalau memang ini Pak seringkali ibu tuh nggak jelas manggil ini kadang-kadang malah pekerjaan saya rusak semua. Nah, itu bisa didialogkan kepada orang tuanya tanpa harus menyakiti. Tanpa harus menyakiti kepada orang tua. Bisa disampaikan, Bu, Bapak, Ibu, ini saya ini dulu sebentar ya. Tapi diterima dulu sambutannya. Didialogkan dengan baik. Tapi kalau harus memilih diametral antara pekerjaan kita dan berbakti kepada orang tua, maka dahulukan berbakti pada orang tua. Mungkin di sana ada kegagalan karena ikut orang tua, tapi Allah akan berikan yang lebih baik. Allah akan berikan yang lebih banyak. Allah akan berikan yang lebih berkah. Apa yang bisa bicara ini kalau kita iman kepada Allah. Dan bahwa kita berbakti kepada orang tua, Allah berikan jalannya, Allah akan ridhoi. Dan kalau kita sudah biasa seperti itu, kita akan menemukan kenyamanan hidup lebih tenang. Tidak seperti orang umpamanya kita pikiran saya Pak lebih baik, jadi tinggalin saja orang tua. Wah saya ini pikiran saya ini yang akan lebih maju. Kadang-kadang dia udah ngejar kemana-mana karena mengabaikan orang tua. Malah yang kita kejar itu terabaikan orang lain. Contoh umpamanya dagangan. Wah saya itu ada dagangan di sana. Di sana biasanya rame. Orang tuanya perlu tolong dibantu ini. Wah pikiran kita dengan bisnis di sana, tempat di sana yang lagi rame akan banyak orang beli. Ternyata mungkin di sana nggak ada yang beli, bahkan mungkin kecopetan. Karena nggak ikut orang tua. Tapi mungkin karena ikut orang tua, harusnya di sana kena musibah. Gara-gara dengan orang tua kita terhindar dari musibah. Kalau harus memilih antar salah satunya, apalagi orang tua jarang minta sama kita. Kalau nggak betul-betul penting,
dia nggak pernah minta sama kita. Kita laksanakan orang tua. Tapi kalau memang punya orang tua rewel Pak, nah itu sama tadi. Al-kibar udah tua, memang rewel. Kita harus pandai menyikapinya. Jangan disentak, wala tanharhuma, tapi kita kasih pemahaman kepada mereka dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang halus, sehingga kepada orang tua nggak nyakitin, pekerjaan pun kita dapat diselesaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi hamba-hamba Allah yang berbakti kepada kedua orang tua kita, dan dapat ridho kedua orang tua, dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan terjawab ya Bu ya pertanyaan tadi ya. Allah memberikan keberkahan buat kita semuanya ya. Dan yang paling penting yang namanya cinta kasih itu harus benar-benar ada di dalam hati kita dan ikhlas karena Allah semuanya. Baik, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan lagi tetap di Cahaya Hati Indonesia.